Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan analisis SEM dari video-video sebelumnya. Jika video-video sebelumnya kita menganalisis SEM pada material-material yang bulk atau yang padat, maka pada kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana cara kita menganalisis hasil SEM dari material-material yang kita anggap sebagai material berpori. Kita tahu bahwa material berpori itu memiliki sumber yang sangat luas ya asalnya, dan kemudian aplikasinya juga sangat luas. Misal sumbernya adalah dari bahan-bahan alam yang kita anggap itu adalah berpori ya, atau kita treatment sehingga material tersebut menjadi material berpori. Seperti yang saya lakukan pada penelitian saya dengan hasil gambar SEM seperti ini. Jadi penelitian ini saya lakukan dengan sumber material serabut siwalan ya. Siwalan itu merupakan salah satu jenis palmae ya, yang kita dapatkan di pantai utara ya kebanyakan. Ya, ataupun juga hasil SEM-nya berupa seperti ini ya. Ini saya dapatkan ketika saya ikut workshop di Universitas Negeri Malang. Ini ada identitasnya ya. Jadi ini merupakan hasil gambar SEM-nya. Sumbernya sangat banyak dan juga aplikasinya juga biasanya digunakan luas pada adsorben ataupun juga digunakan luas pada katalis. Hasil SEM dari material berpori pun beragam ya. Jadi seperti yang sudah saya tampilkan di sini, ada yang tipikalnya seperti yang punya saya ini ya, material serabut, di mana di dalamnya itu terdapat pori-porinya. Jadi tipikalnya itu berarti serabutnya itu, ini kalau saya zoom out ya, ya ini ya material serabutnya, kemudian di dalam serabut itu terdapat pori-porinya. Ataupun seperti material yang saya dapatkan dari Universitas Negeri Malang, seperti ini ya. Ya, jika materialnya seperti ini, maka pori-porinya itu merupakan celah yang terdapat di antara sela-sela padatannya. Nah, kalau kita biasanya menganalisis jurnal ya, gambar yang ditampilkan, analisis yang ditampilkan dari SEM material berporinya itu hanya berupa gambar saja. Kemudian peneliti-peneliti tersebut membahas bagaimana tingkat warnanya ya. Jadi kalau misal gelap maka ya itu menunjukkan lebih dalam ya. Kalau terang lebih ke atas. Jadi pori-porinya di sela-selanya. Nah, untuk lebih mendetailkan hasil analisis kuantitatif SEM kita, itu diperlukan sebuah metode. Sebelum lanjut menggunakan software tertentu, kita mempelajari fundamental teorinya. Jadi, material berpori kita anggap sebagai sebuah model ya, di mana model ini kalau kita lihat ada bangun yang berwarna. Kemudian bangun berwarna ini dilingkupi oleh sebuah bangun ya yang terdiri dari X, Y, dan vektor Z atau balok ya kalau kita misalkan ya. Jadi di dalam balok ini itu bayangkan terdapat sebuah material, terdapat sebuah bangun ya. Bangunnya ini berwarna seperti ini. Maka bangun yang berwarna ini kita anggap sebagai bagian yang padatnya. Sementara selisihnya itu merupakan bagian yang porinya. Artinya sela-sela ya, atau sisa dari volume total balok ini dikurangi dengan volume solid, maka itu adalah volume pori. Sehingga kita harapkan dari hasil analisis kita pada kesempatan kali ini akan menghasilkan luaran berupa dua buah data ya. Yang pertama adalah data volume porinya berapa, dan yang data kedua adalah persentase pori di dalam material kita itu berapa persen. Kalau kita sudah mengetahui volume porinya berapa persen, prosentasenya juga berapa persen, maka kita bisa membuat sebuah kesimpulan bahwasanya material kita sangat aplikatif untuk tujuan-tujuan tertentu, semisal absorben ataupun katalis yang tadi ya. Nah, kemudian secara matematis, ini ya, volume solid itu merupakan bagian dari integralnya, dan kemudian volume total itu merupakan volume bagian dari
total keseluruhan ya, X, Y, dan juga Z. Jadi dikalikan saja nanti ya. Nah, kemudian volume body itu merupakan selisih antara volume total dikurangi volume solid. Dari situ nanti kita juga bisa dapatkan berapa berapa persenkah body-nya. Oke, jadi itu merupakan teori dasarnya. Kemudian untuk melakukan analisa ini, kita memerlukan sebuah software ya. Software tersebut bernama software Origin. Nah, ini merupakan tampilan utama jika kita membuka Origin. Kebetulan Origin yang saya gunakan adalah Origin Pro 2016 64 bit. Baik, sebelum kita memulai menganalisis dengan menggunakan software Origin, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah crop hasil dari gambar SEM yang kita dapatkan secara mentah ya dari operator SEM. Ini merupakan data hasil SEM mentah ya, di mana seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, data SEM ini terdiri dari visualnya dan juga identitasnya. Kemudian kita crop dulu bagian identitasnya, terserah menggunakan paint ataupun apapun, sehingga dia akan hilang dan tampilannya akan hanya muncul seperti ini saja ya, atau gambar aslinya saja. Gambar aslinya ini nanti kita akan inputkan ke dalam software Origin. Oke. Pertama, kita harus membuat matrix terlebih dahulu di dalam software Origin ini ya. Klik New Matrix. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita import that gambar yang sudah kita edit tadi ya. Kemudian add files, pastikan filenya sudah ter-add di dalam dialog box di sini, kemudian klik OK. Maka akan terkonversikan menjadi gambar seperti ini. Kemudian dari gambar ini kita bisa mengkonvertkan lagi menjadi data matrix yang tadi ya. Nah, ini merupakan data matrix yang tadi ya, yang kita sudah konvertkan dari data Excel, dari data gambar. Oke, coba kita minimize dulu ya. Ya, baik, ini sudah saya minimize, jadi kita coba convert gambar ini ke dalam data matrix. Maka ini hasilnya ya. Baik, saya jelaskan sedikit apa itu data matrix. Jadi data matrix itu terdiri dari dua sumbu ya. Yang pertama adalah sumbu X di sini. Kalau kita geser sampai ke kanan, maka akan ada 1480 koordinat X. Dan ke bawah ini merupakan sumbu Y. Kalau kita geser ke bawah sampai 1284 koordinat Y. Artinya, misal saya letakkan kursor saya di nilai 9509. Itu berarti terletak di koordinat X3 dan di koordinat Y5 memiliki nilai dimensi sebesar 9509. Oke, jadi seperti yang tertera pada fundamental teori tadi ya, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Kemudian setelah kita dapatkan data nilai matriks ini, kemudian kita coba plot ya, menjadi sebuah gambar 3 dimensi. Nah, ini merupakan gambar 3 dimensi dari data SEM kita. Terlihat jelas di sini ada bagian balok
Bagian bala itu berarti bagian atau yang like-nya kubus ini ya, bagian wadahnya. Kemudian ada bagian solid-solidnya yang tajam-tajam ya, atau kayak stalagmit gitu, yang ada di gua-gua. Kemudian ada bagian sisanya. Nah, bagian sisanya itulah yang kita anggap sebagai bagian yang berpori. Seperti layaknya bangun dalam fundamental teori yang tadi sudah kita lihat bersama. Kemudian selanjutnya kita juga bisa menampilkan data berupa color scale ya. Kita klik yang ada di matriks ini tadi, kemudian kita plot, dan kita klik untuk grayscale map. Baik. Di grayscale map ini, kita bisa melihat ada dua hal. Yang pertama adalah gambarnya dalam bentuk grayscale, yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Dan kemudian di samping kanannya itu ada color scale. Jadi color scale itu menunjukkan tingkat tingkat warnanya secara kuantitatif ya. Dimana kalau semakin putih itu semakin tinggi nilainya, tapi kalau semakin hitam itu maka semakin rendah nilainya. Atau bisa dikatakan kalau semakin hitam itu semakin dalam letaknya ya, di dalam sebuah volume. Ya, di sini nilai terendahnya itu adalah 0 dan nilai tertingginya adalah 65.600 atau 6,5 kali 10 pangkat 4. Ya. Baik, jadi di origin kita sudah mendapatkan 4 hal ya. Yang pertama adalah gambar awalnya tadi, kemudian gambar awalnya tadi kita convert menjadi bentuk matriks. Bentuk matriks kita jadikan 3 dimensi. Gambar 3 dimensi ini bisa kita lampirkan di dalam hasil analisa SEM kita ya, yang untuk material berpori, sehingga secara visual pembaca dapat mengetahui ternyata material pori kita itu bisa dilihat dari sisi 3 dimensi ya. Alih-alih daripada kita hanya menampilkan data SEM yang kelihatan hanya permukaannya saja. Kemudian data color scale title. Nah, untuk perhitungan selanjutnya, maka yang kita butuhkan adalah data di dalam color scale title ini. Di sini ada nilai minimalnya 0 dan nilai maksimalnya 65.600. Kita masukkan nilai ini ke dalam sebuah Excel ya. Jadi ini sudah saya siapkan Excel-nya. Ada nilai Hmax, Hamin. Hmax tadi berdasarkan color scale ya. 65.600. H itu berarti menunjukkan ketinggian atau kedalamannya. Kemudian Hamin 0 ya, yang berwarna hitam tadi. Kemudian nilai X, nilai Y, panjang dan juga lebarnya. Itu kita bisa dapatkan dari sini ya. Ya. Matrix set dimension label. Nah ini ya. Ternyata nilai X-nya itu adalah 1479 ya. Dan nilai Y-nya 1283. Kita kopikan nilainya dalam Excel kita. Oke. Kemudian kita juga perlu menginputkan data volume integral ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 data yang harus kita masukkan dari origin. Hmax sudah, Hamin sudah, XY sudah, dan kemudian terakhir adalah volume integral.
Kita akan coba masukkan volume integralnya. Baik, jadi untuk mendapatkan volume integralnya, kita klik matriksnya, kemudian klik Analyze, Mathematics, 2D Volume Integrate. Klik OK. Baik, di sini kita dapatkan volume integralnya adalah sekitar 28 miliar. Kita kopikan ke data Excel kita, volume integral. Kemudian volume total itu adalah merupakan perkalian antara panjang ya dikalikan lebar dikalikan tinggi, sehingga volume total itu adalah ini ya, X dikalikan Z dikalikan tinggi. Yang perlu diingat, Z itu merupakan selisih antara Hmax dan Hmin. Kebetulan karena di sini Hmin-nya 0, maka selisihnya ya setara dengan nilai Hmax. Jadi ini merupakan perkalian antara X dikalikan Y dikalikan, harusnya ini merupakan pengurangan ya, selisih antara ini dan ini. Oke, hasilnya adalah sekian ya, 1,2 kali 10 pangkat 11. Kemudian volume solid itu merupakan, nah ini ya, volume solid itu merupakan selisih ya antara, kalau kita lihat ya, merupakan selisih antara volume integral ya dengan volume di bawah kurva. Volume di bawah kurva itu merupakan volume yang kita bisa hitung dari perkalian X, Y dengan H minimal. Baik, saya tuliskan di sini saja ya, volume di bawah kurva itu adalah perkalian antara X, kemudian Y, dan kemudian H-. 0 ya. Ya, tadi sebenarnya sudah bisa diterka 0, cuma di sini saya ingin menuliskan formulasi umumnya saja jika H-nya tidak 0. Kemudian volume solid tadi adalah selisih antara volume integral dengan volume di bawah kurva. Nilainya sama dengan volume integral karena volume di bawah kurvanya sama dengan 0. Baik, kemudian setelah kita mendapatkan volume total, volume solid, dan volume integral, kemudian kita akan menghitung berapakah volume porinya. Nah, volume pori, kalau kita kembali lagi ke teori dasar yang berupa kurva tadi, ya, maka volume pori itu merupakan apa? Volume total dikurangi dengan volume solid. Jadi, bayangkan bahwasanya volume totalnya ini itu adalah kubusnya, dan volume solid itu adalah bagian bangun berwarna-warninya, sehingga sisanya adalah volume pori. Jadi volume total kurangi volume pori. Mohon maaf. Volume pori itu merupakan volume total dikurangi volume solid. Total dikurangi volume solid. Ya, nilainya seperti ini. Kemudian porositasnya itu merupakan selisih ya antara volume pori per volume total. Sehingga kalau kita hitung nilainya, kita dapatkan nilainya 0,771.
Atau kalau kita presentasikan, ya, maka persentase porositasnya itu adalah sekitar 77,126%. Baik, jadi dari hasil analisis hasil SEM yang berupa material berpori dengan menggunakan software Origin, ya, jelas bahwasanya bagian porinya itu lebih mendominasi daripada bagian solidnya. Di sini terlihat bagian volume porinya sebesar 77,12% dan volume porinya sekian dibandingkan dengan volume totalnya. Jadi porinya lebih banyak daripada solidnya. Nah, data kuantitatif ini itu akan lebih sangat membantu jika kita ingin menganalisis hasil SEM kita pada material berpori, ya, dalam sebuah laporan penelitian atau dalam sebuah jurnal. Sehingga kita bisa menghubungkan, ya, antara volume pori dengan aplikasi yang kita inginkan pada material tersebut. Misal untuk material adsorbent, ya, dari persentase pori sebesar 77%, maka material adsorbent kita itu sangat powerful untuk mengabsorb material yang lain, ya, baik itu berupa gas ataupun berupa cairan, atau bahkan bisa padatan. Baik, demikian tutorial yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang saya sharingkan ini bisa memberikan manfaat bagi diri saya sendiri, pada khususnya dan utamanya pada para pendengar. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.